Futurist! Welcome to Futurist Film Club. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus dan makin semangat buat nontonin konten-konten dari admin Futurist ya. Sebelumnya, admin mau ngasih selamat nih buat para nakama atas rilisnya One Piece live action. So, gimana nih kesan kalian setelah nonton series ini? Puas? B aja? Atau malah kecewa? Kalau dari admin Futurist sih, puas-puas aja sama adaptasi anime yang dibuat sebagus dan seniat ini. And finally, ada lagi nih live action anime yang bagus setelah sebelumnya banyak yang gatot alias gagal total. Karena itu, live action ini jadi angin segar buat kalian para wibu atau pecinta anime. Kalau sebenarnya anime tuh bisa loh diangkat jadi live action sebagus ini. So, attention buat seluruh wibu, admin saranin nih ke kalian buat harus nontonin live action ini. Wah, kenapa seharus itu ya, Min? Daripada penasaran, sini admin Futurist kasih info. Let's go! Sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya biar admin Futurist makin semangat ngasih info menarik seputar film atau series ke kalian. Oh iya, jangan lupa juga ya buat nyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke guys, kalau kalian ngikutin film atau series live action anime sebelumnya, pasti udah pada tahu kan kalau anime atau manga tuh sebenarnya udah banyak banget dijadiin live action. Tapi udah jadi rahasia umum kan kalau kebanyakan hasilnya kurang memuaskan. Kayak Dragon Ball Evolution, Attack on Titan, Death Note versi Netflix, Full Metal Alchemist, dan masih banyak lagi. alasan kenapa mereka bisa gagal pun beragam faktor. Yang paling banyak dikritik sih soal alur cerita dan karakteristiknya yang kebanyakan diubah dari animenya. Selain itu, karena keterbatasan budget, terkadang efek visual dan CGI-nya jadi buruk dan kena bulan-bulanan netizen deh. Tim produksinya pun bilai. Dari mana duitnya? Walaupun banyak yang jelek, tapi masih ada kok live action anime manga yang bagus. Contoh yang paling bagus tuh live action Samurai X dan Alice in Borderland. Masih berhasil karena benar-benar diproduksi dengan niat abis. Dan ya, inilah yang juga dialami sama live action One Piece di bawah garapan Netflix. Nah, seperti yang admin bilang di awal soal kenapa para wibu harus nontonin live action ini, sekarang saatnya admin spill alasannya. Jadi guys, setelah nontonin seluruh episodenya, admin pun menilai kalau live action anime ini jadi salah satu live action anime sukses dengan berbagai aspeknya. Mereka telah matahin stigma negatif orang-orang sebelumnya. Kalau live action anime tuh bakal gagal terus dan gak banyak yang sukses, termasuk live action ini. Sebelumnya emang banyak yang ngerasa pesimis sama penggambaran karakter di One Piece yang terlalu sulit dan aneh buat dijadiin live action. Setelah trailer dan series ini dirilis, ada dua kubu yang terbentuk. Kubu satu yang ngedukung dan kubu satu lagi yang ngekritik dan ngehujat. Dua kubu tersebut terbentuk karena perbedaan opini soal pemilihan pemeran, penggambaran karakter, dan efek CGI yang terlihat di series ini. Mereka yang ngekritik pemerannya beranggapan kalau pemeran di series ini seharusnya merupakan orang Jepang agar kelihatan kesan animenya. Namun kalau menurut admin sih sebenarnya malah cocok banget kalau pemerannya bukan dari orang Jepang. Ya, kalian seharusnya tahu ya kalau budaya bajak laut aja bukan berasal dari Jepang. Dan dari Oda Sensei sebagai kreator One Piece udah bilang kalau tokoh-tokoh di One Piece itu berasal dari berbagai ras. Gak hanya dari Jepang aja loh. So, bagi kalian yang masih bilang pemeran One Piece tuh harus dari Jepang, masih kekeh nih. Next, soal penggambaran karakternya. Kalau soal ini emang udah jadi aspek yang paling sulit dieksekusi sih oleh live action anime. Yah, gimana nggak sulit? Bentuk karakter anime tuh emang kadang nggak logis dan sulit direalisasi ke live action. Nah, kalau pendapat admin pribadi sih lumayan 50-50 ya. Antara ada yang cocok, ada yang enggak. Yang paling ngeganggu admin sih soal warna rambut manusianya nih. Soalnya admin gak terbiasa gitu loh, ada tokoh manusia real, tapi rambutnya warna-warni. Jadi kayak berasa mereka tuh abis ngecat rambut di salon. Kayak misalnya warna rambutnya Nami. Nah, itu kan kelihatan ngejreng banget ya, kayak abis dicat. Kalau admin bisa kasih saran nih, warna-warna rambutnya bisa dibuat lebih soft, biar kelihatan beneran nyatu, gak kayak dicat. Tapi ya balik lagi sih ya guys, mungkin emang sengaja dibuat ngejreng karena dari animenya emang udah begitu. Dan sulit juga sih buat mereka ngotak-ngatiknya.
Kalaupun diubah, yang ada bakal banyak yang ngamuk-ngamuk dah. Ya, ujung-ujungnya sesuai selera lah ya. Kalau kalian lebih suka yang mencolok atau yang kalem nih. Tapi guys, soal karakteristik ini, admin tuh juga salut banget sih sama karakteristik beberapa tokoh. Walaupun nggak persis banget animenya, tapi ada nih beberapa tokoh yang emang dibuat sekeren mungkin. Salah satu tokoh yang admin rasa paling sukses dibuat yaitu Roronoa Zoro yang diperanin sama Makenyo Arata. Dia berhasil meranin karakter Zoro yang cool, ganteng, dan karismatik banget. Karismanya pun sampai ngalahin pemeran Luffy sang tokoh utama. Cewek-cewek pun kayaknya bakal kesemsem nih sama dia. Selain Zoro, admin juga suka nih sama beberapa pembawaan karakter dari villainnya. Salah satunya sosok Buggy yang dibuat nyeremin tapi kocak juga. Dan soal yang ngekritik CGI-nya, kayaknya kalian kebanyakan nonton film-film Hollywood deh. Yang emang punya budget lebih nih buat bagusin CGI-nya ketimbang series. Padahal kalau menurut admin sendiri sih ya, CGI maupun efek visualnya tuh udah setara banget loh sama series-series bagus lainnya, termasuk series-series Netflix yang lain, kayak The Umbrella Academy, Stranger Things, Alice in Borderland, dan sebagainya. So, kalian harus bisa bedain ya, mana budget buat film dan mana yang buat series. Coba deh lihat salah satu adegan CGI di series ini. Terus, coba kalian bandingin sama adegan CGI di series The Umbrella Academy ini. Gak terlalu beda jauh kan ya kualitasnya? Jadi, kalau buat sekelas series sih udah standar bagusnya. Kalau dilihat set tempatnya pun kelihatan bagus dan real. Karena ada beberapa yang dibikin langsung tanpa CGI. Salah satunya kayak kapal Gung Mary yang satu ini. Niat banget cuy! Next, admin bakal spill nih hal penting kenapa live action ini cocok buat wibu non-nakama. Jadi live action ini tuh ngambil alur cerita yang sama persis kayak di anime maupun manganya. Ya, walaupun ada beberapa alur cerita yang disingkat, tapi nggak kelihatan loncat-loncat dan nyaman buat ngikutinnya. So, bagi kalian khususnya wibu-wibu yang penasaran buat ngikutin anime One Piece, tapi mager karena udah ribuan episode, live action inilah jawabannya. Emang gokil sih marketing Oda Sensei dan kawan-kawan. Walaupun udah jadi anime sepuh, tapi bisa narik penonton baru lewat series ini. Admin sendiri jadi pengen nontonin animenya nih gara-gara nih series. Oh iya, soal alur cerita, ada satu yang menurut admin cukup ngeganjel. Yang udah nonton series ini, kalian bisa lihat kan banyak dimunculin berbagai villain, hampir setiap episode pun beda-beda villainnya. Nah, menurut admin yang perlu ditonjolin lagi tuh latar belakang dari masing-masing villainnya. Emang sih beberapa dijelasin, tapi pendekatan latar belakangnya tuh kurang diselam lagi nih. Jadi kayak kurang berkesan lah ya. Seakan numpang lewat buat dikalahin aja. Tapi secara overall alur ceritanya masih enak banget buat dinikmatin. Rapih dan gak banyak plot hole. Mereka berhasil ngedapetin dan ngeringkas 95 chapter manga atau 45 episode anime ke dalam 8 episode. Tanpa kelihatan loncat-loncat. Tiap flashback yang ada pun dimunculinnya nggak maksa dan nggak ngeganggu alur cerita utamanya. Di akhir setiap episode juga dibuat klimaks yang ngegantung biar penonton makin tertarik buat nontonin episode selanjutnya. So, cocok banget kan buat kalian yang awam banget sama One Piece dan pengen nonton series ini. Selain berbagai aspek yang admin sebut sebelumnya, ada aspek bagus lain yang bikin kalian makin suka sama series ini. Misalnya kayak scoring-scoring yang mereka gunain. Kalau dari penilaian admin, musik-musik yang digunain tuh cocok sama tiap adegan dan berhasil ngebangkitin suasananya. Selain itu, scoringnya pun nggak monoton. Mungkin hampir tiap ganti arc, scoringnya juga ikutan diganti. Oh iya, yang paling memorable itu ada instrumen musik dari lagu opening pertama anime One Piece yaitu We Are, yang emang udah ikonik banget bagi animenya. Bikin nostalgic banget buat para nakama. Dari aspek chemistry antara tokoh pun menurut admin berasa banget ya. Yang paling admin salut sih sama interaksi Luffy bareng kru-krunya yang kelihatan banget kekeluargaannya. Tiap pemerannya berhasil ngebangun suasana akrab dari kru topi jerami yang emang udah dibangun dengan kuat di animenya. Walaupun live action ini terkadang lebih ke arah serius, tapi tiap candaan yang dilontarin mereka tetap lucu dan enjoy. Dan ya, menurut admin, chemistry dari kru topi jerami ini jadi nyawa penting dari series ini.
Karena kalau sampai chemistry-nya nggak dapet, penonton kayaknya bakal ilfeel sama tokohnya dan bikin series ini jadi flop. Nah, itu dia pembahasan admin Futurist soal live action One Piece. Jadi gimana nih para wibu? Kalian udah yakin kan kalau anime-anime yang belum punya live action bisa dibuat sebagus live action One Piece? Seharusnya yakin ya, asal diproduksi sama tangan yang tepat aja. Kunci kesuksesan live action anime ini juga nggak lepas dari campur tangan sang kreatornya. Peran kreator juga penting karena dia yang lebih paham dari A sampai Z soal anime dan manganya yang bisa dijadiin live action. Intinya, kalau pengen buat live action anime sukses, nggak boleh dibuat seenak jidat. Oke, segitu dulu ya pembahasannya. Kalau kalian punya komen-komen seputar pembahasan tadi, jangan ragu ya buat tulis di kolom komentar. See you on the next video, Futurist!